hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia membutuhkan firman-Mu. Kamilah orang-orang yang membutuhkan firman-Mu itu Tuhan. Berfirmanlah untuk kami. Kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan, setiap firman yang kami dengar, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Semuanya itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Kami undang Roh Kudus, beracaralah di tengah kami. Berkati umat-Mu yang mendengar dari rumah. Berkatilah penyampaian firman ini. Biar hanya Yesus Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Setan dan iblis roh jahat, kami tolak pekerjaan-Mu. Tidak boleh mencuri kebenaran firman Tuhan. Cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, kami cabut itu, kami buang di dalam nama Yesus. Kami hanya mau menerima cara berpikir kerajaan sorga. Nilai-nilai sorga itu kami mau terima. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Dan tema yang kita ambil yaitu menjalani kehidupan dengan cara terbaik. Iya, itu temanya. Menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik. Iya, saudara dan saya sedang dalam perjalanan menyelesaikan kehidupan. Ini perjalanan panjang. Ada yang sisa perjalanannya 50 km lagi mungkin, atau 50 tahun. Ada yang perjalanannya masih panjang mungkin saudara masih remaja. Mungkin kehidupan saudara 70 tahun lagi, 70 km lagi perjalanannya. Tapi setiap kita punya perjalanan hidup yang harus saudara dan saya selesaikan. Makanya kita ambil topik khotbah kita, menjalani kehidupan dengan cara terbaik. Karena perjalanan hidup masih panjang, pastikan saudara menjalaninya dengan cara terbaik. Sehingga perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang sangat membahagiakan. Sehingga akhir hidup saudara, saudara tidak menyesal, tidak regret, tidak ada yang disesalkan. Tapi di akhir hidup saudara dan saya, saudara bisa berkata, saya puas, saya bangga, saya sudah selesaikan kehidupan ini. Mari saudaraku, kita baca firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Mari buka Alkitabnya, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya yakin semua orang ingin menjalani hidup yang terbaik. Boleh Bapak Ibu angkat tangannya siapa yang mau menjalani hidup yang terbaik? Iya, di studio ini pun semua mau menjalani hidup yang terbaik. Ya, dalam kehidupan ini saya tidak pernah menemukan orang yang mau menjalani kehidupan yang buruk.
Kalau ada orang berkata, saya mau menjalani hidup yang buruk, sudah dipastikan ada sakit jiwa. Ya, tapi saya yakin kita semua normal semua di sini, sehingga saudara mau hidup yang terbaik. Cuman masalahnya, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak bisa sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita. Ada 2 orang suami istri. Ada 5 orang dalam keluarga. Ayah, ibu, 3 anak. Ada 2-3 orang lebih dalam sebuah perusahaan, dalam pekerjaan. Tidak ada yang berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Karena perbedaan kepribadian, keperbedaan pikiran, cara memandang, terjadilah konflik, terjadilah pertentangan. Sehingga kadang orang merasa frustasi. Kenapa harus hidup seperti ini yang saya alami? Hari ini kita belajar dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Bagaimana menjalani hidup yang terbaik. Dalam menyelesaikan perjalanan hidup yang tidak sendiri ini, siapapun yang ada di sekitar saudara, apakah saudara suami istri, apakah saudara sebagai orang tua, apakah saudara sebagai pimpinan dalam pekerjaan, apakah saudara sebagai bawahan di dalam pekerjaan, saudara bisa menjalani hidup yang terbaik. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajarkan itu kepada kita. Kalau kita lihat bacaan yang barusan kita baca tadi, latar belakangnya Petrus menulis ini keadaan murid-murid Kristus yang begitu dianiaya. Mereka sulit, mereka dikucilkan, mereka tidak bisa bertransaksi, tidak bisa berdagang. Setiap orang yang percaya Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang dikejar, adalah orang-orang yang mau ditangkap, adalah orang-orang yang disepelekan, yang dikucilkan. Sehingga sebagai soko guru, salah satu murid Yesus yang melihat Yesus secara langsung, dia mengingatkan murid-murid itu bahwa dalam situasi sulit pun, dalam keadaan seburuk apapun, dalam kesulitan seberat apapun, murid-murid itu bisa menjalani hidup yang terbaik. Sehingga surat ini dibuat. Mari kita pelajari apa yang kita dapat dari ayat yang kita baca tadi. Bagaimana supaya kita menjalani hidup yang terbaik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Tanya dulu kanan kiri, seia sekatanya kita? Suami istri di rumah, tanyalah suamimu, tanyalah istrimu, seia sekatanya kita? Bukan hanya seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Firman mengajarkan kita bahwa untuk menjalani hidup yang terbaik bukan ditentukan dari apa yang saudara miliki. Bukan seberapa banyak harta yang saudara miliki. Bukan seberapa sering saudara liburan ke luar negeri. Bukan kedudukan yang saudara peroleh dalam hidup ini. Petrus mengajarkan murid-murid, kalau engkau mau bahagia, kalau engkau mau menjalani hidup yang terbaik, itu semua ditentukan sikapmu. Itu semua ditentukan oleh attitude-mu. Bukan apa yang kau miliki. Orang di luar sana berpikir dia bisa berbahagia, dia bisa menjalani hidup yang terbaik kalau ada kekayaan, kedudukan, harta yang melimpah, ketenaran. Tapi saudara bisa lihat di YouTube, saudara bisa dilihat di media sosial, rata-rata orang yang berpikir bahwa kebahagiaan
didasarkan hal-hal tadi, hidup mereka berantakan. Bercerai suami istri, anak berantakan, hidup yang tidak jelas. Firman Tuhan mengajarkan ternyata untuk menikmati hidup yang terbaik ditentukan dari sikapmu, attitude-mu di dalam kehidupan. Akhirnya, kesimpulannya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara bisa bayangkan kalau dalam rumah tangga suami istri tidak seia sekata, tidak seperasaan. Saudara bisa bayangkan kalau orang tua dan anak tidak seia sekata, tidak seperasaan, tidak saling mengasihi. Saudara bisa bayangkan kalau di sebuah pekerjaan, kantor, perusahaan, pimpinan dan bawahan tidak seia sekata, tidak seperasaan, sedikit-sedikit saya bawa dalam hukum. Saudara bisa bayangkan betapa buruknya kehidupan kalau dipenuhi dengan pertikaian. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau menjalani hidup yang terbaik dalam hidup ini, itu semua ditentukan dari sikapmu, attitude-mu. Apakah engkau seia sekata? Apakah engkau satu perasaan? Apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu, penyayang dan rendah hati? Kalau engkau punya attitude seperti ini, engkau bisa menjalani hidup yang terbaik kita. Ada amin? Amin. Haleluya. Amin. Milikilah attitude ini. Firman mengajarkan, saudara mempercayai, terjadilah itu dalam hidup saudara. Kalau kita ambil satu kata untuk seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, yaitu kata harmonis. Kalau saudara punya attitude bagaimana supaya hidup harmonis, suami punya attitude bagaimana supaya harmonis dengan istri, istri punya attitude bagaimana bisa harmonis dengan suami, orang tua punya attitude bagaimana bisa harmonis dengan anak-anak, atasan berpikir bagaimana bisa harmonis dengan bawahan. Betapa bahagianya kehidupan ini. Amin saudaraku. Iya. Attitude-mu menentukan jalan terbaik dalam kehidupan. Makanya Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi model yang absolut bagi kita. Dia mati di kayu salib supaya kata harmonis itu bisa dirasakan semua orang. Manusia harmonis dengan Allah pencipta langit dan bumi. Manusia bisa harmonis dengan sesamanya manusia. Saudara dan saya ikuti jejak Yesus itu. Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Kalau saudara ingin hidup yang terbaik, milikilah respon yang benar di dalam kehidupan ini. Meresponi dengan benar apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Jangan membalas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kalau saudara dan saya mau menjalani hidup yang terbaik, responi segala ketidakadilan dengan benar. Amin. Amin. Jangan
dendam. Kau lakukan itu samaku ya, ingat akan kulakukan itu juga samamu. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Bukankah Yesus berkata, siapa yang tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Responi dengan benar. Kalau saudara mau berbahagia, responi segala ketidakadilan dengan benar. Dengan cara Tuhan. Ada ilustrasi bagi saudara yang udah pernah ke airport menggunakan jasa pesawat transportasi udara. Saudara pergi ke Kuala Namu, saudara pergi ke counter untuk check-in, saudara antri karena di depan saudara masih ada yang men-check-in. Tapi ketika saudara lihat keadaan itu, orang yang depan saudara memaki-maki pegawai counter check-in itu. Dasar kamu pegawai yang kurang ajar, entah apa aja diomongkannya. Dasar kamu jelek, pendek, hitam. Tapi saudara lihat yang jaga counter itu, diam aja dia. Ya kan? Saudara sebagai orang Kristen, sebagai pelayan di sisi pun saudara kagum. Ih, kok bisa sabar kali dia ya. Gak marah. Ya kan? Ketika orang itu pergi siap check-in, saudara giliran mendekati petugas counter check-in itu, saudara tanya, "Bang, kok abang sabar kali tadi ya? Dimaki-maki bapak tadi itu, dibilang abang hitam, jelek, gak tahu diri, gak ada pikiranmu, entah apa yang dimaki-maki sama abang. Kok abang bisa sabar ya?" Tapi karyawan itu berkata, "Gak apa-apa pak, saya dimaki-maki. Orang itu kan tadi ke Jakarta pak, tapi bagasinya saya buat ke Makassar," katanya. Jurusannya tadi ke Jakarta dia pak, tapi sengaja bagasinya saya buat ke Makassar, biar tahu dia. Itu namanya podomaon. Sama saja. Kelihatan diam. Kelihatan diam tapi dendam kesumat juga dia. Kalau saudara mau bahagia dalam hidup, responi dengan cara yang benar. Seorang istri, kalau suamimu nyerocos, responi dengan benar suamimu. Amin, para istri. Suami juga, kalau istrinya menyerocos, merepet, entah apa yang dibilangkan, responi dengan benar. Kalau tidak, saudara akan anak saya ketawa di sini, Pak Friendly. Iya. Haleluya. Saudara harus meresponi dengan benar. Kalau tidak, saudara akan menderita seumur hidup saudara. Jangan dendam. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Satu lembar ke belakang saudara lihat 1 Petrus 2 ayat 21. Saudara lihat Alkitab saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin Bapak Ibu. Dia tersalib, tapi dia sanggup berkata, "Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampuni suamiku Bapa, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni istriku Bapa, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni anakku Bapa, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni orang tuaku Bapa, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. 1 Petrus 2 ayat 23-nya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia
yang menghakimi dengan adil. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikapmu, responmu menentukan jalan hidup terbaik yang akan engkau jalani. Doa saya, milikilah sikap yang benar. Responilah setiap ketidakadilan dengan benar. Jangan membalas. Yang ketiga, kita baca ayat 10 dan 11 1 Petrus 3 tadi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ayo, tanya dulu kanan kirinya, mau kau lihatnya harimu baik? Bilang. Mau kau lihatnya minggu depan baik dalam dirimu? Mau kau lihatkah baik tahun depan dalam hidupmu? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita menjalani hidup yang terbaik? Yang ketiga yaitu milikilah standar hidup yang benar. Harus punya standar. Bukan sekedar sikap, bukan sekedar cara merespon, tapi yang ketiga punya standar. Yaitu menjaga lidahmu, mengontrol lidahmu. Amin. Amin. Mulut dijaga. Perkataan hati-hati. Apa yang kau ucapkan sudah menyakiti orang, dan yang kau ucapkan itu gak bisa kau telan kembali. Itu sudah terlepas di udara. Apalagi setan bisa tunggangi itu. Mari buka Mazmur 141 ayat 33. Ini adalah contoh doa yang singkat, yang bisa saudara praktekkan, yang bisa saya praktekkan dalam hidup sehari-hari. Mazmur 141 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Dua-dua ya. Awasilah mulutku ya Tuhan. Mazmur 141? Iya, ayat 3. Iya, ayat 3. Dua-dua ya. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi, dua-dua ya. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi, dua-dua ya. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Ini adalah doa yang sangat praktis. Setiap hari saudara dan saya bisa ucapkan, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kalau saudara dan saya mau menjalani hidup yang terbaik, saudara harus bisa mengendalikan lidah saudara. Yakobus menjelaskan ini. Lidah itu ibarat api kecil katanya, yang bisa membakar hutan yang besar. Lidah itu ibarat skocinya, bukan apa itu? Kemudi di kapal. Apa namanya itu? Nakoda. Bukan nakoda juga. Tahu ya saudara-saudara, naik kapal, kapten tuh cuman muter itu ajanya. Kapal sebesar apapun, kemudi kapal itu cuman kecilnya saudara. Alkitab menjelaskan lidah itu seperti putaran di kapal itu. Sebesar apapun badan kapal itu hanya digerakkan oleh putaran yang kecil itu.
Itulah posisi lidah dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara menggemakannya dengan tidak jelas dan terarah, saudara akan mendapatkan hasilnya. Suami hati-hati berbicara kepada istri. Istri hati-hati bicara pada suami. Orang tua hati-hati bicara pada anak-anak. Jaga lidahmu. Pemimpin hati-hati bicara sama bawahan. Bawahan hati-hati bicara sama pemimpin. Karena langsung dipecat mungkin. Hati-hati dengan lidahmu. Saudara dan saya hanya bisa bahagia dalam menjalani hidup apabila saudara bisa mengendalikan lidah dan perkataan saudara. Amin jemaat. Setuju semua? Lambaikan tangannya yang setuju. Haleluya. Ben Franklin pernah berkata, ajarilah anak Anda untuk menahan lidahnya. Dia akan belajar cukup cepat untuk berbicara. Biasanya anak umur 1 tahun, mama, papa, kan? Kita tahan dia ngomongnya, saudara. Jangan tapi kita ajari dia untuk, ayo nak, mama, papa. Ajari anak Anda untuk menahan lidahnya. Dia akan bicara cukup cepat. Dia akan belajar cukup cepat untuk berbicara. Ada perkataan yang lain berkata, biasanya skrup pertama yang lepas dari kepala seseorang adalah yang mengontrol lidah. Skrup. Tahu skrup ya? Yang lepas dari kepala seseorang, yaitu skrup untuk mengontrol lidah. Kalau saudara perhatikan di sekitarmu, asal saja ngomong, suka-suka hati ngomong, sudah dipastikan ada skrup yang lepas sudah. Tanya dulu kanan kiri, gimana dengan skrupmu, ada yang lepas kah? Bilang. Kalau lepas, berarti memang ngomongnya asal. Luar biasa ini jemaat di sini ya. Kita akan menjadi orang-orang yang tahu berbicara dengan baik. Amin jemaat. Iya, dimanapun saudara berada, saudara pasti jadi berkat. Ada ilustrasi yang lain, ini bagus ilustrasinya. Seorang pemuda dikirim ke Sokrates. Sokrates ini apa? Tokoh filosofi, filsafat. Jadi seorang pemuda dikirim sama Sokrates untuk belajar berpidato yang baik. Untuk belajar berbicara yang baik. Saat diperkenalkan dengan filsuf yang hebat ini, Sokrates, dia berbicara begitu banyak. Belum ditanya Sokrates, dia sudah ngomong banyak. Dan akhirnya Sokrates menggandakan biaya les sama anak muda ini. Anak muda ini bingung dan nanya ke Sokrates, Pak, kok biaya les saya diperbanyak Pak? Kok jadi mahal katanya? Sokrates menjawab, karena saya harus mengajari Anda 2 ilmu sekarang, bukan 1 saja. Kemarin kan datang untuk belajar cara berbicara yang baik. Tapi karena kau banyak kali ngomongnya, saya harus dua ilmu saya ajari kamu sekarang katanya. Yang pertama, bagaimana menahan lidah Anda katanya. Yang kedua, bagaimana bisa berbicara dengan baik. Dan percayalah, pelajaran pertama menahan lidah itu lebih sulit dari pelajaran kedua, bagaimana supaya bicara dengan baik. Jadi dengan kata lain, maksud ilustrasi ini saudaraku,
Menahan bicara itu bukan suatu yang gampang. Saudara harus berlatih terus. Amin. Amin. Ya, yang terlalu banyak bicara, bila perlu puasa bicara. Ya. Kalau ada yang nanya, udah makan? Mau pergi? Mau saya belikan sesuatu? Atau saudara tulis di kertas? Puasa bicara. Kalau engkau selama ini sering ribut gara-gara bicara, saran saya berhenti bicara. Biar jangan banyak tugas pendeta. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara sukacita. Amin. Ayat 11-nya perhatikan saudaraku. Jadi yang ketiga itu miliki standar hidup. Dalam hal ini jaga bicaramu. Ayat 11-nya, ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perhatikan di ayat 11 ini, yang pertama ada kalimat menjauhi kejahatan. Arti menjauhi, saudara, berarti menolak segala bentuk kejahatan. Ada kalimat melakukan yang baik. Dari menolak kejahatan tadi, perhatikan hal yang baik apa yang bisa saudara kerjakan. Bahkan berikutnya dikatakan mencari perdamaian. Artinya saudara harus usahakan bagaimana supaya perdamaian terjadi. Suami istri harus mengusahakan bagaimana suami istri bisa berdamai. Abang beradik harus mengusahakan. Teman satu asrama, anak STT. Haleluya. Diusahakan perdamaian itu. Bila perlu traktir makan bakso, makan bakso. Jangan sampai cerita seperti ini ya. Ada seorang ibu, dia melihat anaknya direpeti sama anak tetangga. Direpeti, dijelek-jelekin. Tapi dilihatnya anaknya itu sangat lemah lembut menjawab kawannya yang menjelekin itu. Dan ibu tuh nanya ke anaknya itu, nak, kenapa kau lemah lembut kali nak meresponi kawanmu itu? Iya ibu, karena aku udah belajar harus membalas dengan kelembutan. Karena itu saya lempar dia dengan tomat, kata. Tomat kan lumayan lembut. Iya. Nggak apapun ceritanya, saudara jangan balas kejahatan. Amin, saudaraku. Berusahalah, apa katanya? Mendapatkannya. Ya, kalau itu ada di pihak saudara, perdamaian itu bisa dikerjakan, dilakukan. Saudara yang harus mulai duluan. Kalau engkau seorang abang, engkau tahu bahwa adikmu sakit hati. Engkau seorang kakak, engkau tahu adikmu sakit hati. Dan engkau bisa melakukan itu. Lakukan. Atau engkau seorang adik, engkau tahu bahwa engkau bisa lakukan supaya bisa berdamai dengan abang atau kakakmu. Lakukan itu. Berusaha mendapatkannya. Kalau saudara mau menjalani hidup yang terbaik. Amin, saudaraku. Bukankah Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara membawa damai, saudara disebut anak-anak Allah. Yang terakhir, puji nama Tuhan. Kalau saudara dan saya mau menjalani hidup yang terbaik, miliki attitude yang benar. Responi segala sesuatu dengan benar. Dan punya standar dalam hidup. Dalam hal ini berkata-kata punya standar. Tidak membalas kejahatan. Usahakan perdamaian. Itulah standar yang harus saudara dan saya miliki. Dan yang keempat, ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir.
1 Petrus 3 ayat 12. Karena mata Tuhan tertuju pada orang benar, dan telinganya memperhatikan doa mereka. Tetapi wajah Tuhan melawan orang-orang yang berbuat jahat. Inilah yang menjadi motivasi saudara dan saya. Kalau punya attitude benar, meresponi dengan benar, punya standar hidup dengan benar, bisa membuat Tuhan melihat saya, bisa membuat Tuhan menjawab, memperhatikan doa saya akan kerjakan ini. Amin. Lihat ayat ini. Karena mata Tuhan tertuju pada orang benar, dan telinganya memperhatikan doa mereka. Kalau saudara punya attitude yang benar, meresponi dengan benar, punya standar yang benar, mata Tuhan tertuju pada saudara. Amin. Bisa bayangkan kalau mata Pak Jokowi tertuju pada saudara. Pak Jokowi ngomong di TV nasional, tolong yang namanya Pak Teguh Saragi diperhatikan. Bisa-bisa gubernur pun datang ke rumah saya, wali kota Medan pun datang ke rumah saya. Siapa ini Pak Teguh Saragi, sehingga Pak Jokowi harus menyebut dia di TV nasional. Saudaraku, mata Tuhan tertuju padamu. Kalau engkau punya motivasi yang benar dalam hidup ini, biarlah ini menjadi motivasi saudara. Kalau Tuhan akhirnya melihat saya, kalau akhirnya doa saya harus dijawab, dan saya harus memiliki attitude, respon, dan standar yang benar, saya akan melakukan ini semua. Amin, saudaraku. Iya. Kalau sudah diperhatikan Tuhan, pastilah semua dukungan sorga ada di pihak saudara. Biar ini jadi motivasi saudara. Ibarat orang kalau ada intensif, ada gaji, income, pendapatan lebih, mungkin dengan apa? Dengan kerja lembur, atau kerjanya ditambahkan waktu, saudara kan akhirnya dapat intensif. Biarlah motivasi ini membuat saudara merindukan dapat intensif itu. Apa itu? Mata Tuhan tertuju pada saudara. Doa saudara didengar oleh Tuhan. Karena saudara punya attitude, respon, standar hidup yang benar. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Kita hidup di dunia yang tidak bersahabat. Apalagi resesi sedang terjadi, akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga saudara. Di tengah kesulitan hidup saat ini, saudara masih bisa menjalani hidup yang terbaik. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya. Jemaat di sisi, di tengah kesulitan ini engkau bisa masih menjalani hidup yang terbaik. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, yang pertama, miliki attitude yang benar. Miliki respon yang benar. Jangan membalas dendam. Yang ketiga, miliki standar hidup yang benar. Jaga perkataanmu. Jangan membalas. Tuhan, jagalah mulutku, berjagalah dalam pintu bibirku. Dan yang keempat, biarlah ini menjadi motivasi bagi saudara. Intensif bagi saudara. Karena mata Tuhan tertuju pada saudara dan keluarga saudara. Doa-doa saudara diperhatikan Tuhan. Maka kesulitan yang sedang dialami ini, di tengah kesulitan ini, saudara masih bisa menjalani hidup yang terbaik. Mari kita berdoa, kita mau perjamuan kudus. Saya mohon tutup mata saudara dimanapun saudara berada. Renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau
saudara dan saya menjalani hidup yang terbaik. Walaupun di tengah kesulitan saat ini, saudara dan saya bisa menjalani hidup yang terbaik. Kita berdoa, Tuhan, inilah kami umat-Mu. Inilah kami jemaat di sisi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih.